Tradisi adalah informasi yang diberikan dari generasi ke generasi, baik lisan maupun tulisan, dengan alasan bahwa tanpa suatu tradisi dapat punah dalam pengertian lain. Tradisi adalah kebiasaan atau kecenderungan dari yang diturunkan dari turun-temurun yang sebelum selesai di masyarakat. Dalam masyarakat umum tampaknya ada semacam evaluasi bahwa saat ini secara yang paling ideal untuk mengatasi masalah, semua kebiasaan biasanya berubah untuk dicoba tingkat yang telah berubah menjadi kecukupan dan kemahirannya, kelangsungan hidup dan produktivitasnya. Adapun kebudayaan dirumuskan sebagai semua hasil karya rasa, cipta masyarakat, karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan yang kebendaannya atau kebendaan jasmaninya dan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta kehasilannya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai monografi Desa Doko Dempok, Kecamatan Uluan, Kabupaten Jember. Penelitian dilaksanakan di Desa Doko Dempok yang berlokasi di Kecamatan Uluan, Kabupaten Jember. Doko Dempok yakni desa berjarak sekitar 40 km dari selatan arah pusat pemerintahan Kabupaten Jember dan berjarak 8 km dari arah Kecamatan Ambulu. Luas pemukiman Desa Doko Dempok berkisar 1.262.683 hektar dan luas lahan pertanian atau persawahan sekitar 558.075 hektar dengan wilayah yang berketinggian mencapai 10 meter di atas permukaan laut dengan alokasi yang luas dan cuaca serta perairan yang cukup sehingga masyarakat Doko Dempok sendiri banyak yang bekerja sebagai petani. Dari lokasi yang strategis dan lahan sewa yang luas sehingga sebagian masyarakat Doko Dempok memilih untuk bertani. Lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa masih terdapat masyarakat daerah ini yang melakukan tradisi petik pari tersebut. Latar belakang dilakukannya kegiatan petik pari di Desa Doko Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Tradisi petik pari kerap dilakukan saat masa panen padi telah tiba. Biasanya pada masyarakat dahulu menggelar sebuah acara secara serentak yang bertujuan agar diberikannya limpahan rezeki serta keselamatan di saat masa panen terjadi. Kebanyakan orang yang melaksanakan petik pari ialah petani yang memiliki ladang, juga orang yang secara garis ekonomi mampu untuk melaksanakan petik pari. Sedangkan untuk masyarakat petani yang kurang mampu biasanya menunda untuk melakukan kegiatan petik pari. Adapun acara-acara yang digelar pada saat petik pari terjadi ialah pembacaan doa yang biasanya masyarakat Jawa pada umumnya membacakan tahlil dan diakhiri dengan doa. Adapun hal-hal yang kerap dibawa pada masyarakat pada umumnya yaitu membawa takir atau berkat, dan masing-masing masyarakat membawa 3-5 takir. Alasan dilakukannya petik pari terdapat 2 faktor yang dapat memicu terjadinya tradisi ini, yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin selama masa panen, sehingga dalam pelaksanaan masa panen padi ini diberikan kelancaran untuk melakukan panen. Untuk menjalin hubungan antar sesama petani agar mereka lebih kompak dalam bertani, juga untuk menjaga keharmonisan antar sesama petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Nail Munir. Di sini saya akan menjelaskan tentang disebutnya Dewi Sri dan pengertian masyarakat. Langsung saja, Dewi Sri di dalam mitologi Hindu dikenal sebagai istri dari Dewa Wisnu. Dia juga dikenal sebagai dewa pelindung dalam Trimurti agama Hindu. Dewi Sri dikenal juga dengan nama Dewi Laksmi, sehingga terjadi penggabungan 2 nama menjadi Dewi Sri Laksmi pada masa Hindu awal. Selain itu, Dewi Sri
Laksmi dikenal juga dengan nama Gaya Laksmi dalam masyarakat Jawa dan Bali. Dikenal dengan Dewi Padi atau Dewi Kesuburan karena masyarakat percaya bahwa Dewi Sri dapat membawa kesuburan pada tanaman yang mereka kelola agar terhindar dari hama. Sosok Dewi Sri digambarkan sebagai Dewi Kesuburan karena percaya dapat memberkati padi agar mendapatkan hasil yang baik. Penyebutan Dewi Sri juga bukan hanya satu saja, tetapi banyak masyarakat menyebutkan dengan nama-nama sesuai apa yang mereka percaya, sesuai kepercayaan yang mereka percayai. Seperti halnya masyarakat Sunda yang menyebut nama Dewi Sri dengan Dewi Pohaci Sanghyang. Penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan sudah dipercaya sebelum pengaruh Hindu-Buddha sampai di Nusantara. Namun Dewi Sri yang dikenal masyarakat Jawa tidak sama dengan yang digambarkan di India. Pembuatan arca menggambarkan Dewi Sri yang memakai atribut khusus dengan memegang setangkai padi di tangan kirinya. Namun sampai saat ini belum ada hasil penelitian yang dapat menjelaskan konsep dan fungsi Dewi Sri antara hubungannya dengan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Alamsah dengan NIM 20410400418. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya tentang tradisi petik pari sampai lunturnya tradisi tersebut di Desa Duku Dempok, Kelurahan Jember. Wilayah Jember termasuk daerah tapal kuda, yakni percampuran antara budaya sehingga menghasilkan budaya dari etnis tersebut. Dan salah satu tradisi yang ada di Desa Duku Dempok, Kelurahan Jember ini yaitu tradisi petik pari, yang dimana persembahannya itu menggunakan jenang hitam, jenang abang, dan lain-lain. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur mereka atas apa yang diperoleh selama hasil panen tersebut dan keberhasilan dan kelancaran selama masa panen. Tradisi ini biasanya dilakukan masyarakat ketika masa panen telah tiba dan dilakukan beramai-ramai. Pada zaman itu semua kelompok tani berkumpul membawa berkat atau bahan makanan ke suatu tempat yang telah tentukan oleh mereka bersama, sehingga di sanalah terjadi tradisi petik pari tersebut. Dan kenapa tradisi petik pari ini luntur? Tradisi petik pari ini luntur mulai terjadi karena ada faktor ekonomi yang mempengaruhi mereka, apalagi sekarang di zaman globalisasi. Globalisasi di sini juga sangat mempengaruhi para petani karena sistem ekonominya sudah tidak merata seperti dulu, dan hasil panen mereka juga tidak serata dulu, sehingga tradisi ini pun dilakukannya tidak semua orang bisa melakukannya karena itu tadi faktor ekonomi yang mempengaruhi mereka. Lunturnya tradisi ini juga dikarenakan ada satu kelompok tani yang melakukannya secara mandiri, sedangkan banyak orang yang tidak bisa melakukan secara mandiri. Dan itu sudah banyak terjadi sekarang ini, sehingga di Desa Duku Dempok ini terjadi ada dua kelompok, yaitu dua kelompok yang eksis dan tidak eksis. Yang eksis ini yang kelompok tani yang bergabung suatu organisasi sehingga mereka dapat melakukan tradisi petik pari ini secara bersamaan. Dan yang kelompok tidak eksis ini yaitu kelompok yang tidak ikut dalam suatu organisasi itu, sehingga mereka biasanya tidak melakukan tradisi petik pari ini. Bahkan mereka sudah tidak sama sekali menjalankan tradisi ini karena faktor ekonomi dan berbagai sebab alasan mereka.